yang disampaikannya sungguhlah berasal daripada Tuhan. Dan yang akan memberkati setiap kami yang mendengar. Akan meningkatkan iman percaya kami lebih lagi kepada Tuhan. Bahkan membuka hal-hal yang baru untuk kami ketahui yang datang daripadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bahkan seluruh hamba-hambamu, jemaatmu yang boleh hadir. Diberkati pada hari ini Tuhan. Kami akan memperoleh kekuatan yang baru untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang belum hadir di tempat ini Tuhan, biarlah mereka boleh bertiba dalam damai sejahtera, dijauhkan dari segala yang tidak baik, mara bahaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini dan mendedikasikan ibadah ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami membuka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memuji muliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Baik, kami ucapkan selamat siang dan shalom bagi kita semuanya. Shalom. Wah, sekali lagi shalom. Wah, ini di tengah hari ini kita harus luar biasa. Tetap semangat bekerja dan beribadah. Katakan amin. Nah, saya rindu Bapak Ibu, teman-teman semuanya boleh memberi salam sama orang di sebelahnya. Katakan Tuhan kita ajaib. Mari kasih salam sama teman sebelahnya, kiri kanan, muka belakang, katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berapa banyak dari setiap kita yang di tengah hari ini, di sela pekerjaan kita mau menaikkan pujian kita, penyembahan kita bagi Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Yang semangat berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yeah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Yeah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana? Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Jemaat saja katakan. Amin. Mari tunjuk ke timur, di barat, utara. Bersama-sama katakan Hosana, Hosana,
Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, haleluya. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini, di timur, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Yang percaya bahwa gerakan Roh Allah sedang terjadi di tengah-tengah kita, boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Amin. Yeah. Yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yeah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tepuk tangan lebih meriah bagi Allah kita. Mari silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk karya-Mu. Kami bersyukur untuk rancangan-Mu yang sempurna bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat
kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Karena salibmu Tuhan, ya, kami menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Biarlah kiranya ya Tuhan, mujizat-Mu terjadi di ibadah More ini Tuhan. Kami merindukan lawatan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Terjadi gerakan revival, api Roh Kudus terjadi bagi setiap kami, para kaum profesional, dan kami bertumbuh berbuah lebat ya Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biarlah Tuhan semuanya kami dilawat oleh Roh Kudus. Kami mengalami cinta dan mengalami kasih daripada Tuhan. Sehingga kami benar-benar ya Tuhan rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Pakai wadah ini Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan bagi pembicara Bapak Atansa Sembiring yang akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Maka urapi hamba-Mu dengan hikmat, dengan kekuatan dan pengetahuan daripada Roh Kudus, sehingga hamba-Mu diberkati dengan kekuatan Roh Kudus, dan kami yang mendengarkannya mengalami zaman daripada Tuhan. Bertumbuh kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Engkau juga memberkati daripada negara dan pemimpin kami Tuhan. Biarlah Tuhan lawatan-Mu ada negara kami, lawatan-Mu atas pemimpin-pemimpin kami, sehingga pemimpin yang takut akan Tuhan. Hikmat-Mu ya Tuhan terjadi atas pemimpin-pemimpin, sehingga ya Tuhan pemimpin bangsa kami, di mana mereka akan melakukan sesuatu untuk negeri kami Tuhan, maka terjadi perubahan atas negeri kami di dalam nama Yesus. Dan biarlah kiranya Tuhan Indonesia, bahkan ya Tuhan kota kami, kota Medan, mengalami sesuatu pertumbuhan rohani yang besar-besaran. Lawatan Tuhan atas kota kami itu Indonesia, bahkan kota Medan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kiranya juga Tuhan memberkati para donatur-donatur dari More Ministry, sehingga ya Tuhan dengan donatur-donatur diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka menjadi berkat di wadah ini Bapa di surga. Berkati dalam usaha, pekerjaan, aktivitas mereka, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah pelayanan More Ministry diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan mempersiapkan hati kami, biarlah Tuhan lewat berkat-berkat yang Kau curahkan lewat aktivitas kami dan pekerjaan usaha kami, di mana kami akan memberikan persembahan pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan 30, 60, 100 kali lipat, bahkan berlimpah-limpah anugerah-Mu Engkau curahkan pada waktu kami menabur, berikan persembahan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat berlimpah kami terima daripada Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap kami, memberikan dengan hati yang sukacita. Terima kasih Bapa, dan kami akan menabur, kiranya Tuhan memberkati kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, maka kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap untuk menabur dan mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Baik
baik, kita akan membawa persembahan kita. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselambi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara, mulia. Kami kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum katakan Yesus, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kalau di siang hari ini kami bisa berada di rumah-Mu. Kami bisa berada di tempat ini karena kami tahu Bapa, begitu indah di dalam hadirat Tuhan. Kami melihat Bapa, kasih-Mu yang begitu besar yang kami alami sepanjang hidup kami. Sehingga pada hari ini Bapa, kami datang untuk meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau penuhi setiap kami dengan roh-Mu, sehingga kami mengerti apa rencana Tuhan, apa tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Bapa, Engkau urapi hamba-Mu, kiranya melalui hamba-Mu, firman-Mu bisa diberikan, disampaikan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk roh-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Senang sekali bisa ada di depan Bapak Ibu semua. Suatu kehormatan bagi saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Ini bukan karena saya lebih layak dan saya lebih tahu, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita percaya
ketika kita diberi tugas oleh Tuhan, Tuhan akan urapi kita. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu roh yang memerdekakan. Di sini ada kata memerdekakan. Apakah sebenarnya kita saat ini belum merdeka? Saya ingin membawa kita untuk memperhatikan apa ciri-ciri yang ada ketika kita belum merdeka. Kita bisa lihat bangsa kita, dulunya kita adalah bangsa yang dijajah oleh bangsa Belanda atau bangsa asing. Pada saat kita belum merdeka, itu ada keadaan yang benar-benar tidak baik bagi kita. Dan tidak ada yang mau dijajah. Yaitu kita merasa tertekan. Kita merasa tidak aman. Di situ semuanya diatur. Kalau kita bisa katakan tidak ada damai sejahtera ketika kita di dalam penjajahan. Tidak ada sukacita. Bahkan seolah-olah hidup kita ini bukan punyaan kita. Itulah keadaan kalau kita belum merdeka. Bapak Ibu, saya ingin supaya kita memperhatikan keadaan kita hari ini. Di mana saja kita berada, apapun yang kita kerjakan, apakah kita sudah merdeka? Apakah kita merasakan damai sejahtera? Apakah kita merasakan ada kasih yang mengalir dari hidup kita? Apakah kita merasakan sukacita? Kalau hal-hal itu tidak bisa kita tunjukkan, artinya kita perlu dimerdekakan Bapak Ibu. Untuk itu, saya ingin kita akan belajar bagaimana cara memerdekakan keadaan yang tidak baik itu. Mari kita baca satu firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang beri hidup telah memerdekakan kita, katanya. Bagaimana sebenarnya roh itu memerdekakan kita? Kalau kita perhatikan, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita, ketika kita hidup di dalam Yesus, ada roh yang diberikan kepada kita. Roh itulah yang memberi kemerdekaan kepada kita. Kenapa ada perasaan merdeka ketika ada roh itu? Mari kita belajar dari Alkitab. Kalau Alkitab itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kalau di perjanjian baru, kita diperkenalkan bagaimana Yesus itu sudah berkorban untuk kita. Tapi di perjanjian lama, itu banyak berbicara tentang hukum Taurat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada satu hal yang sering kita lakukan tanpa kita sadari dalam hidup ini. Ketika ada peraturan, jangan lihat kanan, ditulis di situ. Kita cenderung untuk melihat ke kanan. Jangan lakukan ini. Orang cenderung coba-coba untuk melakukan itu. Itulah maka dikatakan bahwa hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Hukum Taurat itu dibuat untuk menunjukkan kesalahan kita. Kalau tidak ada hukum Taurat, kita tidak tahu bahwa ketika kita menginginkan milik orang lain itu dosa. Ketika ada hukum Taurat, kita tahu itu adalah salah. Tapi apakah ketika kita tahu itu menyelamatkan kita? Enggak, Bapak Ibu.
Jadi artinya apa? Hukum Taurat itu hanya berfungsi untuk menunjukkan kesalahan kita. Dia tidak menyelamatkan. Bahkan dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 17, kalau kita bisa baca di situ. Kalau seseorang tahu bahwa itu baik dilakukan tapi ia tidak melakukannya, dikatakan ia berdosa. Kita tahu banyak hal baik di dunia ini. Ketika ada orang miskin, kita tahu kita harus menolongnya, tapi kita tidak menolongnya. Dikatakan oleh Yakobus ini kita sudah berdosa. Kita tahu bahwa ada orang yang kesakitan, kita harus datang untuk menolong dia. Tapi kita lebih mengutamakan yang lain, kita sudah berdosa. Artinya apa? Begitu kita lakukan seluruh hukum Taurat itu belum membuat kita tidak berdosa. Karena dikatakan oleh ayat ini, ketika kita tahu itu baik dan tidak kita lakukan, kita sudah berdosa. Untuk itulah maka kita perlu dianugerahkan, kita perlu Yesus untuk membenarkan kita. Karena kita tidak mungkin tidak berdosa. Hari ini kita juga belajar dari Galatia 2 ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena itu tadi, hari ini kita belajar supaya kita dibenarkan satu-satunya dengan menerima Roh Kudus. Kita memiliki iman kepada Yesus. Kita hidup di dalam Yesus. Kita diberikan Roh Kudus. Sehingga itulah yang membenarkan kita. Bagaimana cara Roh Kudus memerdekakan kita, Bapak Ibu? Yang pertama, Roh Kudus akan memimpin kita kepada Kristus. Roh Kudus ini akan mengenalkan kepada kita siapakah Kristus itu. Dia akan menjelaskan kepada kita bagaimana kasih Kristus itu kepada kita. Itu makanya dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau hari ini kita berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, itu bukan karena kita. Dikatakan oleh firman itu karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Bahkan dikatakan, ketika Roh Kudus ada di dalam kita nggak akan sanggup mengatakan terkutuklah Yesus. Kalau ada orang yang sanggup mengatakan terkutuklah Yesus, itu salah satu cirinya Roh Kudus tidak ada di dalam dia. Karena ketika Roh Kudus ada dalam kita, mengucapkan itu saya pun kita nggak sanggup. Begitulah besar kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Hari ini kita percaya bahwa Roh Kudus itu sudah tercurah bagi kita semua, Bapak Ibu. Amin.
Dan kita percaya bahwa Roh Kudus inilah yang membenarkan kita. Setiap hari Roh Kudus akan mengajar kita. Dia akan menuntun kita apa yang harus kita baca. Apa yang harus kita dengar. Kemana kita harus pergi. Apakah hari Minggu begitu kuat dorongan dari Roh Kudus untuk supaya kita diajak masuk ke dalam gereja. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia akan mengajar kita bagaimana sebenarnya arti dari kematian dari Yesus itu. Bagaimana kita harus berdoa ketika kita sudah menerima Yesus dalam kehidupan kita. Karena sering saya katakan di dalam Markus 11 ayat 24, di situ dikatakan kalau kamu berdoa, percayalah apa yang kamu doakan sudah kamu terima, maka itulah yang diberikan kepada kamu. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, hari ini apa yang kita doakan? Mungkin kita belum mendapatkan keuangan yang baik. Mungkin pendapatan kita masih sangat kurang. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus terlebih dahulu percaya. Kita harus terlebih dahulu melihat di dalam iman kita bahwa kita sudah memperolehnya di dalam doa kita. Maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan, berikan aku rezeki, berikan aku berkat, berikan aku hari ini berkat-berkat yang banyak. Gitu. Tapi kita memikirkan, ya mudah-mudahanlah. Di pikiran kita masih mikir, agak susah sebenarnya. Itu bertentangan. Ketika apa yang ada dalam pikiran kita, itu bertentangan dengan apa yang kita doakan, kita tidak akan mendapatkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi hari ini kita diajari oleh Roh Kudus bahwa kita enggak sama dengan orang yang hidup di dalam perjanjian lama. Kita enggak sama cara kita kepada Tuhan dengan orang-orang di perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama itu dia harus memberikan korban bakaran segala macam. Hari ini karena Tuhan tahu kita nggak akan sanggup melakukan hukum Taurat semuanya. Hukum Taurat itu nggak bisa hanya 2 dilakukan, dia harus keseluruhan. Dan itu pun nggak cukup. Itu yang membuat kita nggak akan sanggup. Dan Tuhan tahu. Itulah maka diberikan keselamatan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama, Roh Kudus akan memimpin kita kepada Kristus. Bagaimana sebenarnya pengorbanan Kristus itu bagi kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengenal Dia secara pribadi. Bagaimana sebenarnya Roh Kudus itu menuntun kita, memperlihatkan kepada kita bahwa kuasa darah yang besar itu harus kita miliki. Yang kedua Bapak Ibu, Roh Kudus akan memateraikan kita di dalam Kristus. Apa artinya? Kalau hari ini kita membuat perjanjian di dalam kehidupan kita, di dalam sehari-hari, itu harus kita bubuhkan materai. Apa artinya itu? Materai itu tanda bahwa negara ikut menjamini apa yang kita janjikan. Kalau ada permasalahan, itu karena ada di situ materai, artinya kita bisa menuntutnya melalui pengadilan yang disediakan oleh negara. Apa maksudnya? Roh Kudus itu memateraikan kita dalam Kristus. Bahkan Roh Kudus itu sebagai materai bagi kita. Artinya kan kita tahu Roh Kudus ini ada dalam hati kita. Ketika ada janji-janji Tuhan,
banyak janji Tuhan yang Dia berikan di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya. Karena ada Roh Kudus, kita bisa mengklaimnya. Karena itu adalah materai bagi kita. Karena Roh Kudus itulah jaminan bagi kita untuk mendapatkan semuanya yang dijanjikan oleh Tuhan. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Keselamatan. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Kita akan disembuhkan ketika kita sakit. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Melalui pengorbanan Yesus Kristus. Bahwa kutuk kita itu sudah diangkatnya. Bahkan dosa keturunan atau kutuk secara turun-temurun itu sudah dipatahkan oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Itulah janji-janji Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita menghadapi setiap masalah. Tapi tidak ada janji Tuhan bahwa kita tidak akan kena masalah. Dia berjanji akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi semua masalah itu. Jadi Bapak Ibu, kita mengerti melalui tuntunan Roh Kudus bahwa ketika ada masalah, kita jangan berkata, Tuhan kenapa masalah ini ada? Enggak. Karena Tuhan tidak berkata, kamu tidak akan diberikan masalah, enggak ada. Kamu tidak akan mendapat masalah, enggak ada. Tetapi kata Tuhan, ketika engkau menghadapi masalah, aku akan menyertaimu. Aku akan memberi engkau kemenangan. Kalau kita menggunakan iman kita. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini kita belajar bahwa seorang Kristen itu sebenarnya orang-orang yang tertempa dari masalah demi masalah menjadi orang-orang yang kuat. Kalau dulu pada masa kecil ada cerita Gatot Kaca yang dimasukkan ke dalam bara api, dimasukkan ke tempat-tempat berbahaya, dia muncul menjadi orang-orang yang luar biasa. Hari ini kita sebenarnya seperti itu. Ketika kita menghadapi masalah, itulah tempat kita diproses. Disitulah akan muncul dari kehidupan kita kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Karena tanpa masalah, kita tidak tahu bahwa kita sudah punya kekuatan. Bagaimana seorang tahu dia sudah memiliki ilmu pengetahuan, sudah menguasai matematika kalau tidak diujikan kepada dia masalah matematika. Bagaimana kita tahu seorang itu penuh sabar ketika dihadapkan kepada, enggak pernah dihadapkan kepada dia masalah. Kita enggak akan tahu. Bagaimana kita tahu kita bisa menguasai diri kita ketika tidak ada tempat untuk menguji itu. Jadi Bapak Ibu, percayalah, apapun masalah kita, itu berguna bagi kita. Amin Bapak Ibu. Lihatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan memegang tangan kita. Tuhan akan menuntun kita Bapak. Sehingga saya percaya di mana saja kita ditempatkan, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Apapun pekerjaan yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki Roh Kudus, yang sudah ditempah masalah demi masalah, kita akan muncul menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang mampu, bukan anak-anak gampangan, kata firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada satu cerita di suatu daerah, di suatu negara ada seorang raja punya pembantu, orang yang benar-benar taat kepada Tuhan.
Mereka biasanya sama-sama pergi ke hutan untuk melakukan hobinya berburu. Jadi hambanya ini sering bilang, saya sudah berdoa Raja, bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Kita akan aman dalam, oh bagus. Jadi suatu hari mereka pergi ke hutan. Di hutan itu banyak binatang buas. Tak gimana tiba-tiba Raja mengalami kecelakaan dan tangannya itu harus diamputasi satu. Begitu dia sudah mulai membaik, dia berkata kepada pengawalnya, itu hambaku itu pembohong. Dia bilang Tuhan akan selalu menyertai kita katanya. Enggak betul, ini saya mengalami kecelakaan. Masukkan dia ke dalam penjara. Maka pengawalnya memasukkan hambanya itu ke dalam penjara. Berapa hari kemudian setelah sembuh dia pergi sendiri ke hutan. Sendiri untuk melakukan berburu. Tiba-tiba dia ketemu satu suku yang ingin mengorbankan manusia untuk dewa sembahannya. Tiba-tiba ditangkaplah raja itu. Singkat cerita, ketika mau dipersembahkan, rupanya syaratnya harus orang yang sempurna, nggak ada yang cacat. Raja ini tangannya satu, jarinya sudah lepas satu. Sehingga mereka berkata, wah ini nggak layak untuk dipersembahkan. Raja ini terakhir dilepaskan dan dia pulang. Ketika di perjalanan dia disadarkan bahwa kalau tadi tangan saya ini tidak mengalami kecelakaan, saya mungkin sudah mati di ulur. Dia begitu terharu, lalu ingat hambanya ini, wah benar Tuhan memang melindungi saya. Lalu dia keluarkan hambanya, dia peluk, dia bilang, benar kamu, bahwa Tuhan yang kamu doakan itu benar-benar sudah melindungi saya. Kalau enggak, saya sudah kehilangan nyawa saya. Saya juga senang sekali Raja, kata hambanya. Saya benar-benar bersyukur karena Raja memasukkan saya ke dalam penjara. Loh kenapa? Kalau tidak, kita tadi berdua ke sana, Raja dibalikkan, saya yang digantung di sana karena saya lengkap tubuhnya. Wah, Raja pun bersyukur. Jadi Bapak Ibu, seringkali seperti itu. Kita tidak tahu ketika ada masalah kita mengatakan, Tuhan kenapa? Padahal sebenarnya Tuhan itu memiliki rencana dan perlindungan yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Melalui cerita ini kita tahu bahwa apapun masalah kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya akan tutup Bapak Ibu. Jadi di sini kita belajar kemerdekaan oleh Roh Kudus, yaitu apabila kita benar-benar berhidup kita dipimpin olehnya, dipimpin menuju Kristus, sehingga kita dibebaskan dari belenggu dunia ini. Yang kedua, ketika kita berhidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, Ia memateraikan kita menjadi milik Kristus. Ia memberi jaminan kepada kita. Tidak ada lagi yang bisa membatalkannya. Kita diberi jaminan bahwa kita pasti selamat. Amin Bapak Ibu. Itulah artinya kemerdekaan oleh Roh Kudus. Sehingga ketika kita dimerdekakan, Roh Kudus ada dalam diri kita. Perhatikan ciri-cirinya. Kita harus penuh kasih. Kita harus di dalam damai sejahtera. Kita harus ada sukacita. Kita harus memiliki kemurahan. Kita harus memiliki kesabaran. Kita harus memiliki kebaikan. Kita harus menjadi orang-orang yang setia. Kita harus memiliki kelemah lembutan Bapak Ibu. Dan kita harus bisa menguasai diri kita. Jangan terlalu mudah emosi, jangan terlalu mudah sakit hati. Jangan terlalu mudah berpikir negatif. Seperti raja ini tadi, dia langsung berpikir bahwa Tuhan itu tidak mengasihi dia. Hari ini
ketika kita memiliki Roh Kudus, maka ciri-ciri yang 9 itu harus kita perhatikan. Karena di dunia ini ada juga sukacita. Tetapi sukacita yang bukan dari roh. Jadi ada orang dikasih hadiah, dia bersukacita. Itu belum tentu. Karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu, buah roh ini harus sempurna. Apa maksudnya sempurna? Begini, ada orang berkata gini, sebenarnya Bapak ini baik orangnya, tetapi tidak ada penguasaan dirinya. Itu bukan buah roh. Sebenarnya dia itu sukacita orangnya, tetapi tidak ada damai sejahtera. Itu bukan buah roh. Jadi dia harus sempurna Bapak Ibu. Sama seperti satu buah, kalau mangga itu buahnya harus manis, harum. Kalau dia tiba-tiba ada buah mangga, pahit, terus bau busuk, itu bukan mangga yang diinginkan, bukan mangga yang sebenarnya. Demikian juga buah roh itu, dia harus memiliki ke-9 sifat ini. Amin. Jadi hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan. Mari kita akan menutup. Saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama berdiri. Mari kita perhatikan hidup kita Bapak Ibu. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan, hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai hamba Allah. Yang kedua, Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dua pesan Tuhan, jadilah hamba Allah, jadilah hamba kebenaran. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan supaya setiap kami sudah dimerdekakan, sudah ditebus. Hari ini kami adalah hamba-hamba Tuhan. Kami adalah hamba kebenaran. Oleh karena Roh-Mu yang senantiasa menguatkan kami, biarlah hidup kami itu berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah mor ini. Mari Tuhan Kau pakai ibadah ini untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk menguatkan, untuk memberkati marketplace. Dan biarlah anak-anak Tuhan yang ada di marketplace itu adalah orang-orang yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang terampil, memiliki pengetahuan yang mendalam. Orang-orang yang senantiasa menunjukkan ada buah roh di dalam kehidupannya. Dan lebih banyak orang akan menyukai anak-anak Tuhan. Biarlah melalui hamba-hamba-Mu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Sebelum kami meninggalkan, kami ingin mengangkat doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu, kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari buka tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka pulanglah, bawalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah kita. Dengan kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, dengan kuat kuasa dari Roh Kudus, memberkati kita mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita yang sudah diberkati dan percaya, sama-sama katakan amin. Baik, kami mengumumkan bagi setiap kita untuk ibadah MOR di yang akan datang diliburkan sehubungan dengan libur Idul Fitri ya. Jadi kita akan bertemu kembali di 2 minggu yang akan datang. Dan selamat siang, selamat melanjutkan pekerjaan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Wah, Bapak Ibu yang ada. Sungguh besar Nanti. pengorbananmu bagi Nanti.